Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya beberapa kutipan menarik nih dari The Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb. Iya, betul. Buku yang cukup fundamental ya, soal angsa hitam itu. Nah, intinya kita mau bedah soal keterbatasan kita nih, ya kan? Dalam meramal masa depan, apalagi kejadian-kejadian besar yang nggak terduga. Persis, si angsa hitam itu. Kenapa sih prediksi kita sering meleset dan apa dampaknya buat kita semua? Oke, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Ada satu poin yang menurut saya menarik banget, gimana kita tuh sering ngerasa paham sebuah kejadian, tapi baru setelah kejadiannya lewat. Oh iya ya, yang soal kepastian retrospektif itu ya. Kayak kita lihat ke belakang terus bilang, oh pantesan kejadian. Betul, padahal sebelumnya ya nggak ada yang nyangka sama sekali. Taleb kan cerita soal konflik Lebanon tuh. Tiap hari ada aja kejutannya. Tapi orang-orang di sana tetap aja yakin mereka paham situasinya. Itu bahaya ya. Bikin kita merasa kejadian langka itu kayaknya, ya pasti terjadilah kalau dilihat sekarang. Bener banget. Dan katanya otak kita ini memang secara alami suka bikin cerita ya, buat ngejelasin hal-hal yang sebenarnya mungkin acak. Nah, itu dia. Itu yang disebut Taleb kekeliruan naratif. Kita tuh kayak butuh banget sama hubungan sebab akibat gitu. Biar rasanya logis. Jadi kayak nyari-nyari alasan gitu ya. Iya. Media misalnya, sering banget kan, kalau ada kejadian besar, langsung keluar tuh analisis penyebabnya. Biar terasa lebih konkret gitu. Padahal aslinya bisa jadi jauh lebih rumit atau bahkan acak ya. Bisa jadi. Dan sistem satu kita, intuisi cepat itu, wah suka banget sama penjelasan simple kayak gitu. Gampang dicerna soalnya. Tapi, ya itu bisa menyesatkan. Oke, jadi kita suka bikin cerita biar gampang paham. Terus ini nyambung ke masalah lain nggak sih? Kayak yakinan kita sama pengetahuan kita sendiri? Oh jelas nyambung. Keangkuhan epistemik, istilahnya Taleb, kita tuh seringnya kelewat pede sama apa yang kita tahu. Ada contohnya nggak di sumber itu, biar lebih kebayang? Ada. Studi yang menarik tuh, orang diminta nebak sesuatu, kayaknya jumlah kekasih Ratu Catherine gitu ya, terus disuruh kasih rentang perkiraan dengan keyakinan 98%. Hasilnya? Ya, meleset jauh. Tingkat kesalahannya tuh jauh lebih tinggi dari 2% yang mereka kira. Intinya, kita sering nggak sadar batas kemampuan kita itu di mana. Wah, ini ngeri juga ya. Kalau kita aja nggak sadar batasan kita, gimana dong? Apalagi kalau ngomongin ahli. Mereka gimana? Nah, ini dia. Masalahnya, ini juga berlaku buat para ahli. Sumber Anda kan nyebut masalah pakar. Jadi, maksudnya keahlian mereka diragukan gitu? Bukan gitu. Jelaslah tukang ledeng lebih paham pipa daripada kita kan. Masalahnya bukan di keahlian teknisnya. Terus di mana dong? Di kemampuan mereka menilai kemungkinan atau probabilitas kesalahan prediksi mereka sendiri. Mereka bisa aja sangat ahli di bidangnya, tapi tetap aja keliru menilai seberapa besar kemungkinan mereka salah. Jadi kita harus skeptis gitu ya sama prediksi mereka? Lebih tepatnya, skeptis sama tingkat keyakinan mereka. Taleb bilang, jangan ragukan prosedur kerjanya, tapi pertanyakan keyakinan si ahli itu, terutama kalau udah ngomongin probabilitas ya. Pakar bisa aja terbutakan sama model yang mereka pakai. Lupa sama apa yang nggak mereka tahu gitu ya? Persis, itu dia poinnya. Oke. Kalau ahli aja bisa gitu, gimana kalau prediksinya buat jangka waktu yang lebih panjang? Pasti makin susah kan? Jelas makin susah. Akurasi prediksi itu kan menurun drastis seiring waktu. Sumber Anda kasih contoh kan, perkiraan tahun 1905 buat 25 tahun ke depan. Iya, katanya meleset jauh banget dari kenyataan tahun 1925. Nah, itu bukti sejarahnya. Kesalahan prediksi kita tuh skalanya bisa besar banget. Belum lagi ada yang namanya kekeliruan perencanaan. Itu apa lagi tuh? Itu kayak kita cenderung meremehkan waktu atau sumber daya yang dibutuhin buat sesuatu. Contohnya penulis biografi. Dia mikirnya nulis buku itu bakal lancar jaya. Fokus ke skenario terbaik gitu ya? Iya, lupa sama segala kemungkinan hambatan, gangguan, hal-hal tak terduga di dunia nyata. Makanya proyek sering molor dan biayanya bengkak. Jadi banyak banget ya jebakannya kalau kita ngomongin prediksi. Banget. Dan kalau dirangkum, inti masalahnya itu ya karena kita terlalu bergantung sama model-model yang menyederhanakan dunia. Kayak kurva lonceng itu. Nah, itu salah satunya. Taleb kan sampai nyebut itu penipuan intelektual besar. Karena model kayak gitu seringkali abai sama kejadian-kejadian ekstrim. Si angsa hitam itu gak masuk hitungan model. Jadi modelnya cuma bagus buat kondisi normal gitu ya? Kurang lebih gitu. Dan ini balik lagi ke masalah klasik soal induksi.
Paling gampang dijelasin pakai analogi kalkun. Oh, yang dikasih makan tiap hari itu ya? Iya, si kalkun mikir, wah manusia ini baik banget tiap hari ngasih makan, sampai sehari sebelum Thanksgiving. Ya Anda tahu kelanjutannya. Dia nggak pernah menyangka bakal berakhir di panggangan. Betul. Masa lalu, sebanyak apapun data kita, nggak bisa jadi jaminan buat masa depan. Kita nggak bisa memproduksi informasi masa depan lebih dari yang udah dikasih sama masa lalu. Selalu ada ruang buat kejutan. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Pesannya kayaknya cukup jelas ya dari sumber-sumber ini. Iya, intinya sih kemampuan kita buat meramal masa depan, apalagi kejadian yang dampaknya gede banget, itu ya terbatas banget. Kita gampang kena ilusi pemahaman masa lalu, suka cerita yang rapi, terus sering kepedean sama pengetahuan kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya jadinya. Kalau prediksi sebegitu nggak bisa diandalin, terus gimana dong kita ambil keputusan? Gimana kita bikin rencana buat masa depan? Pertanyaan bagus, dan sumber ini ngasih arah sebenarnya. Mungkin kita perlu geser fokus, bukan lagi ngejar prediksi yang super akurat, tapi lebih ke membangun ketahanan atau robustness. Ketahanan, maksudnya gimana tuh? Jadi, sistem atau rencana kita itu dirancang biar kuat menghadapi guncangan, bukan cuma optimal di kondisi ideal menurut ramalan. Mungkin kita juga perlu lebih dengerin nasihat negatif? Nasihat negatif. Apa yang nggak boleh dilakukan gitu? Iya. Daripada pusing nebak apa yang bakal kejadian, mungkin lebih berguna tahu apa aja yang harus dihindari biar nggak celaka. Lebih fokus ke manajemen risiko downside-nya. Menarik. Jadi, sebagai penutup nih ya, mungkin ini satu hal buat Anda renungkan juga. Kalau kita emang nggak bisa prediksi angsa hitam, mungkin fokus kita memang harusnya bukan nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi lebih ke gimana kita bangun sistem ya. Baik buat diri sendiri, buat perusahaan, buat masyarakat. Sistem yang bisa bertahan, atau syukur-syukur malah bisa ambil untung dari hal-hal tak terduga itu. Gimana kalau kunci sukses itu bukan jago prediksi? Melainkan jago adaptasi dan tangguh menghadapi kejutan. Wah, pemikiran yang menarik buat dibawa pulang.